Korban tunggal James Burger, balita 3 tahun, pelaku Robert Thompson dan John Venables, bocah umur 10 tahun. Kejadian tahun 1993, James Burger, balita 3 tahun, korban penculikan disiksa dan kehilangan nyawa secara tragis dan mengerikan. Pelaku terdiri dari 2 orang yang juga adalah bocah kecil berusia 10 tahun. Monster itu bernama Robert Thompson dan John Venables. Ini adalah peristiwa penghilangan nyawa yang paling menggemparkan di abad ke-20, dengan terdakwa berusia paling muda sepanjang sejarah kriminal Inggris, tepatnya di Liverpool. Ini bahkan mungkin menjadi kriminal paling mengerikan di dunia. Tepatnya di Februari 1993, pusat perbelanjaan New Strand di Bottle, Merseyside, Inggris Utara. James Burger baru berusia 2 tahun saat kejadian naas tersebut. Berasal dari keluarga yang baik-baik saja dan pada akhirnya kedua orang tuanya berpisah karena depresi. Robert Thompson diduga sebagai pelaku pertama. Bocah kecil berusia 10 tahun saat kejadian dianggap lebih dominan dan sebagai otak perencanaan atau penggagas ide penghilangan nyawa James Burger. Robert berasal dari keluarga yang tidak baik-baik saja. Robert tinggal di Walton Village, sebuah rumah berukuran kecil, anak kelima dari 7 bersaudara. Keluarga Robert pernah dikunjungi belasan petugas dari berbagai instansi saat kejadian penghilangan nyawa James Burger, di mana disimpulkan dan digambarkan jika Robert adalah seorang bocah yang hidup di dalam ketakutan akan seorang ayah yang temperamen, pecandu alkohol parah, dan agresif. Seorang ayah yang ringan tangan, konteks negatif, sering memukuli ibu Robert dan senang menggunakan alat keras untuk menghukum anak-anaknya. Ayah Robert juga meninggalkan mereka demi wanita lain. Sejak itu, hubungan Robert dengan saudaranya sendiri juga berubah sangat buruk dan saling menyakiti. Sebagai anak kelima dari 7 bersaudara, tentunya ini adalah sebuah kehidupan yang berat untuk masa kecilnya. Bahkan, Robert kecil pernah ditemukan dalam kondisi dirantai di sebuah gudang kebun rumahnya. Walaupun demikian, Robert kecil adalah anak berbakat yang berprestasi di sekolah, yang akhirnya hampir tidak pernah masuk sekolah karena kondisi rumah tangga yang buruk selama 2 tahun terakhir. Atas dasar pengalaman seperti ini membuat Robert diposisikan di urutan pertama sebagai penggagas penghilangan nyawa James Burger karena kondisi keluarga yang kacau dan bermasalah di lingkungan tetangga mereka. Setelah menjalani proses persidangan dan dinyatakan bersalah, Robert ditempatkan di Barton Moss, Salford, Manchester Raya, sebuah unit tempat penitipan, perawatan, dan pendidikan untuk anak-anak yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Ibunda Robert menjadi seorang pecandu alkohol parah setelah ditinggalkan suaminya. Ia bahkan merubah nama dan identitasnya setelah kejadian James Burger. Hidup bersembunyi dan nomaden untuk menghindari resiko pembalasan dari masyarakat. Robert Thompson menjalani hukuman penjara 8 tahun, dibebaskan tahun 2001, menjalani rehabilitasi dan menjalani kehidupan normal. Robert tidak pernah lagi mendapat masalah hukum. Robert mendapatkan status anonimitas seumur hidup, status baru setelah keluar dari penjara. Robert dikabarkan pernah bekerja di toko dan beberapa tempat umum. Dia dikabarkan merupakan seorang penyuka sesama jenis. Ini diakui dari sumber terdekat Robert. John Venables diduga pelaku kedua, baru berusia 10 tahun saat kejadian. John berasal dari keluarga yang tidak lengkap, di mana ayahnya Neil meninggalkan mereka saat John berusia 3 tahun dan menikah lagi dengan pasangan baru. Perilaku John menjadi semakin memburuk sejak saat itu. Perilaku yang kasar dan selalu memaksa untuk dipenuhi keinginannya, membuat suara aneh dan mengganggu di lingkungan sekolahnya. Ibu John juga tidak selalu punya waktu untuk menemani atau menjaga anak-anaknya, karena faktor pekerjaan yang dimana dia sering menghabiskan waktunya di pub lokal setempat. Bahkan petugas polisi pernah dipanggil untuk ke rumah mereka saat anak-anak ditinggal sendirian di rumah selama berjam-jam. Ayah John, Neil, juga diduga pria bermasalah atas dugaan kelakuannya yang sering menyewa film pornografi dan kekerasan, walau dibantah oleh orang tua Neil, nenek John Venables. John kecil sering berkunjung ke rumah ayahnya. John ditahan di Ferdy House, sebuah unit keamanan Red Bank di St. Helens di Merseyside, untuk menjalani masa hukumannya selama 8 tahun. Di tempat ini juga dikabarkan John mengalami kejadian yang tidak bisa dibayangkan. Di umur 17 tahun, John dikatakan melakukan hubungan badan dengan salah satu staf perempuan yang bekerja di sana, di mana staf perempuan tersebut disebut melakukan pelecehan terhadap John. John dibebaskan tahun 2001 dengan status baru. Berbeda dengan Robert, John dewasa justru yang kembali masuk penjara setelah mendapat dakwaan mengunduh situs pornografi dan terbukti memiliki buku panduan melakukan tindakan pedofilia, di mana saat di persidangan John mengakui kesalahannya dan dihukum 40 bulan penjara oleh pengadilan Old Bailey. Ini adalah kali keduanya John terbukti melakukan akses pornografi anak semenjak dia dibebaskan tahun 2001 yang lalu.
dan setelah menjalani penjara selama 8 tahun di kasus James Bulger. Materi yang disajikan di persidangan salah satunya adalah bukti dari isi laptop miliknya yang berupa sebuah dokumen tentang cara berhubungan S dengan anak kecil secara aman. Dokumen ini berasal dari konten pengalaman penulis, yaitu seorang pria dewasa yang melakukan adegan tersebut dengan kedua anak gadisnya sendiri. Kasus John ini memancing amarah keluarga James Bulger. Mereka menuntut pencabutan status anonimitas seumur hidup John Venables. Anonimitas itu adalah penyembunyian status identitas seseorang. Anonimitas seumur hidup John Venables diberikan pengadilan karena kasus penghilangan nyawa yang John lakukan dulu terhadap James Bulger. Karena John dianggap masih di bawah umur saat kejadian, yaitu hanya 10 tahun. Keluarga James Bulger menganggap status John tersebut merugikan banyak pihak, terutama keluarga James, di mana John Venables sudah berusia 35 tahun saat ini. Statusnya sudah tidak layak untuk dilindungi. Terlihat dendam yang masih belum terobati dan keadilan yang masih belum mereka dapatkan. Karena John Venables yang masih sangat berbahaya sampai saat ini, walaupun putra mereka sudah meninggal seperempat abad yang lalu. Sedikit catatan, kedua orang tua korban James Bulger selain kehilangan anaknya, mereka juga bercerai dan hancur saat itu. John dewasa yang kembali berakhir di penjara. John dikabarkan pernah bekerja di klub malam sebagai penjaga pintu klub di West Midland tahun 2005. John dikatakan pernah berpacaran beberapa kali tapi tidak berjalan mulus. Tahun 2008, John pernah ditangkap karena terlibat perkelahian di luar klub tempat dia bekerja. John mengaku itu adalah sebuah pembelaan diri. Di tahun yang sama, dia juga ditangkap karena kepemilikan kokain walaupun dia hanya diberi peringatan dan masa percobaan. Kronologi John akhirnya kembali ditangkap tahun 2010. Di masa percobaan ini, petugas melakukan kunjungan ke rumah John di Cheshire dan menemukan bahwa John melakukan percobaan perusakan hard drive komputernya. Tentu ini menjadi pertanyaan petugas tentang apa yang ada di dalam hard drive komputer tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut, John akhirnya terbukti bersalah karena melakukan tindakan distribusi pornografi anak di mana file tersebut ternyata tersimpan di hard drive yang dibongkar oleh John. Di sana juga ditemukan sebuah rekaman pornografi yang dilakukan seorang wanita dewasa kepada anak kecil di mana pelakunya adalah ibu dan anaknya sendiri. John terbukti bersalah dan dipenjara 2 tahun atas kasus tersebut. Setelah dibebaskan tahun 2013, John kembali masuk jeruji besi tahun 2017 dengan kasus yang berkaitan dengan kepemilikan foto atau gambar pelecehan anak di bawah umur. John dijebloskan ke penjara sampai sekarang walaupun beberapa kali dia melakukan permohonan bebas bersyarat. Kelakuan John yang tidak pernah berubah tetap melakukan kejahatan yang berkaitan dengan anak kecil menyisakan pertanyaan, apakah John adalah pelaku kedua atau justru dia adalah otak dan penggagas utama penghilangan nyawa James Bulger. Kronologi hilangnya nyawa James Bulger. Kejadian tahun 1993 di pusat belanja Merseyside, Inggris Barat Laut. Pelakunya adalah 2 bocah kecil masing-masing berusia 10 tahun saat itu, Robert Thompson dan John Venables, yang terekam CCTV di mana mereka berdua menggandeng dan menculik James. Kejadian yang dianggap kebiadaban yang mustahil. James Bulger, balita 2 tahun, kehilangan nyawa dengan cara yang tragis, diculik, disiksa, dipukul dengan batu bata, jeruji besi, dan jasadnya dibiarkan di rel kereta api. Jasad bocah tersebut hancur termutilasi karena terlindas oleh kereta api, dengan maksud agar terlihat seperti sebuah kecelakaan. Saat ditanya petugas, John mengatakan bahwa itu adalah ide dari Robert. Pengakuan yang akhirnya menuntun media untuk mengarahkan bahwa Robert adalah penggagas utamanya atau pemimpin ide sadistik tersebut. John juga menyebutkan bagaimana Robert memulai melempar batu ke bocah malang tersebut. Penyiksaan yang akhirnya menyebabkan James Bulger kehilangan nyawa. Dengan bukti rekaman CCTV dan pengakuan kedua pelaku bocah sadis tersebut, mereka akhirnya dinyatakan bersalah dan dipenjara di penjara khusus anak-anak dan mereka di penjara terpisah. Robert dan John adalah teman bermain saat kecil, di mana mereka berdua dikatakan memang sudah memiliki kebiasaan melakukan hal-hal kasar yang mencemaskan saat itu. Mereka diduga pernah menyiksa burung dan kucing, melemparkan batu ke rumah tetangga, mencuri dan memaki orang-orang toko. Mereka berdua juga memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah, yaitu terlibat pelecehan, kekerasan, dan alkoholisme. Ibunda James Bulger, Denise Fergus, 50 tahun, menyebutkan kekecewaannya dan merasa belum mendapatkan apa yang disebut sebuah keadilan untuk anaknya James, bahkan setelah seperempat abad kepergian anaknya. Bagi Dennis, mereka harus diadili dengan penjara yang sesungguhnya atau mereka akan terus kembali berbuat jahat yang sama di masyarakat. Sampai saat ini tidak ada yang tahu motif utama kedua pelaku yang masih di bawah umur tersebut. Mereka hanya percaya jika kedua bocah tersebut memang sudah terlahir jahat. Kejadian kriminal nyata ini bahkan sudah berapa kali difilmkan
The Burglar Killers Was Justice Done TV movie tahun 2018 mendapat rating 6,4 dari 10. Film yang banyak mendapat kritikan karena terkesan simpati kepada kedua pelaku. Detainment 2018 ditayangkan di Prime Video. Film ini masuk nominasi Oscar untuk kategori film pendek live action terbaik tahun 2019 Academy Awards. Rest in peace James Burger. Stay safe dan selalu waspada teman.